Shalom, jemaat terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah Minggu 26 April 2020 dengan tema Hidup yang dibarui oleh Sang Firman, yang akan dipimpin oleh Bapak Christian Ferry Arwanto. Jemaat terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Mari datang, memuji dan menyembah. Sebab itu, aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menyatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, sesuatu yang dibarui berarti ada perubahan dan diharapkan menuju ke arah yang lebih baik. Melalui tema minggu ini, kita akan bersama belajar memiliki hidup yang dibarui secara menyeluruh oleh Sang Firman. Kemauan dan kerinduan untuk selalu belajar firman Tuhan menjadi dorongan untuk mendapat pembaruan hidup. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. When rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fail, but His words will still remain. And He will do something new today. God will make a way when it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. He will make a way. Jemaat yang terkasih, mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Inilah kami anak-anak-Mu, kami sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami ingin mengakui segala salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Karena perkataan kami seringkali menjadi perkataan yang tidak membangun, pikiran kami seringkali juga bertentangan dengan kehendak Allah. Sikap hidup kami seringkali menjadi sikap hidup yang tidak membawa damai sejahtera. Dan oleh karena itu Bapa, di dalam kesadaran dan ketulusan hati kami ingin mengakui segala salah dan dosa kami. Kami seringkali menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal iman, menjadi orang-orang yang tidak mau dibarui oleh firman Tuhan. Dan oleh karena itu Bapa, kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan pengampunan bagi setiap kami yang mau datang kepadamu dengan penuh ketulusan hati. Oleh karena itu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Titus 3 ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajarku
Jemaat yang terkasih, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah saatnya bagi kami untuk mempersiapkan hati, pikiran kami seutuhnya. Kami akan membaca dan memperkumpulkan firman Tuhan. Mampukan kami di tengah kelemahan kami sebagai manusia agar kami bisa mengerti atas setiap hal yang kami baca, kami dengar, dan itu semua akan menjadi bagian pergumulan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan juga tolong hamba-Mu sehingga setiap hal yang akan terucap, setiap hal yang akan terkatakan itu semua benar-benar oleh karena pertolongan Roh Kudus saja. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan mengajak kita semua untuk memperhatikan dari Injil Lukas, pasal 24 ayat yang ke-13 hingga 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi ada beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom, jemaat GKI Citraland dimanapun saudara berada. Saudara, saat ini kita akan kembali bergumul di dalam kebaktian online pada hari ini dengan tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Saudara-saudara, di dalam bacaan Injil yang telah bersama kita baca dan kita perhatikan, kita bisa melihat di situ bagaimana konteks bahwa ada murid-murid Yesus, dua orang murid Yesus yang berjalan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada saat itu, saudara, ketika mereka berjalan, pada ayat yang ke-14 dikatakan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu satu kabar berita yang saat itu sedang hangat yang terjadi di Yerusalem, bahwa Yesus mati, disalib. Terus pada hari yang pertama minggu itu, dikatakan sebagai yang pertama minggu itu, karena setelah Sabat, para murid tidak menjumpai jasadnya. Tetapi di situ juga para perempuan, pada ayat yang ke-23 dikatakan begini, "Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Saudara-saudara, pada saat Kleopas dan temannya itu berjalan ke Emmaus, Yesus mendekati mereka, lalu ngobrol dengan mereka. Tetapi di situ kedua murid ini tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak sadar kalau itu adalah Yesus? Saudara, ada dua penafsiran yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu arahnya ya sekitar ke barat laut begitu, yang jaraknya sekitar 7 mil, dan itu adalah menantang matahari ketika terbenam. Ini penafsiran pertama, sehingga mereka nggak tahu wajahnya ini siapa, mungkin karena silau oleh matahari. Tetapi penafsiran yang kedua adalah dua murid ini dikatakan pada ayat yang ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada kata mengenal dia di situ. Penafsiran yang kedua adalah mata iman mereka belum terbuka. Kenapa? Karena mereka belum percaya akan kebangkitan Yesus. Saudara, kemudian ketika mereka berjalan, Kleopas dan temannya ini menduga Yesus ini adalah orang asing yang tidak tahu tentang kabar berita. Karena Yesus bertanya, "Apa yang kalian percakapkan?" Mereka bercerita tentang seorang nabi yang digadang-gadang menjadi pembebas bangsa Israel, tetapi ternyata harus mati. Dan pada hari itu mereka juga mendengar bahwa murid-murid Yesus datang ke kubur, tetapi di sana tidak ditemukan jasad Yesus. Dan para perempuan di situ, pada ayat yang ke-23 dikatakan, 22 dan 23, "Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup." Saudara-saudara, yang menarik adalah pada ayat yang ke-25, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan itu. Saya menduga bahwa pada saat itu Kleopas dan temannya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para perempuan. Kenapa? Bagi saya itu sangat wajar. Karena dalam budaya patriarkal atau budaya kebapaan begitu, laki-laki yang dominan, pada masa itu perempuan dianggap sebagai manusia kelas 2, sehingga suaranya nggak didengarkan. Kecuali lain hal kalau yang bilang itu adalah murid Yesus yang laki-laki, yang ketemu malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Mungkin mereka akan percaya. Nah, saudara-saudara, ini juga menegaskan apa yang dituliskan di dalam ayat yang ke-16. Bahwa saya lebih sepakat dengan penafsiran yang kedua, bahwa mereka tidak dapat mengenali Yesus karena memang mereka belum terbuka mata imannya, belum percaya tentang kebangkitan Kristus. Lalu saudara, Yesus menjelaskan isi kitab suci dari Musa sampai dengan kitab para nabi-nabi. Kemudian karena hari sudah mulai senja, begitu mereka ngajak Yesus untuk singgah. Yesus tadinya mau pura-pura berjalan begitu. Mereka maksa, lalu Yesus tinggal bersama dengan mereka untuk makan malam. Nah, ketika makan malam itu yang menarik, Tuhan Yesus memerankan dirinya sebagai seperti tuan rumah yang menjamu. Atau mungkin bahkan Kleopas dan temannya memberikan kesempatan pada Yesus. Kenapa? Karena mereka sangat tertarik, hati mereka sangat berkobar-kobar ketika Yesus memberikan pengajaran yang bagi saya sangat eksklusif. Sepanjang perjalanan itu, Yesus mengajarkan tentang Dia melalui kitab Musa sampai dengan kitab para nabi. Dan mungkin mereka menganggap Yesus ini adalah sosok yang meskipun saat itu belum tahu itu Yesus, tapi mereka menganggap orang ini orang yang mengerti tentang ilmu agama begitu luar biasa. Maka diberikan kesempatan untuk berdoa dan berperan sebagai tuan rumah. Nah, disitulah kemudian ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan pada mereka. Dan saat itu, saudara, ayat yang ke-31. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, perjumpaan mereka dengan Yesus, ketika kemudian mereka menyadari bahwa yang tadi berjalan dengan mereka itu adalah Yesus, menurut saya pasti membuat mereka satu terkejut. Yang kedua, mereka hatinya campur aduk, ya senang, ya bingung, ya mungkin nggak tahu harus ngapain gitu. Tetapi kita akan lihat begini, bagaimana respon para murid, dua orang murid ini, Kleopas dan temannya, merespon situasi itu dengan begitu luar biasa. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan ayat yang ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kita akan melihat bagaimana respon Kleopas dan temannya ini dari sudut pandang satu, kognitif. Yang pertama jelas, pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang Mesias kemudian dibuat utuh oleh Yesus. Utuhnya bagaimana? Pertama, sebagai orang Yahudi, mereka punya pengharapan tentang Mesias yang membebaskan. Dan itu, kalau kita membaca saudara ayat 17 hingga ayat yang ke-21, menjelaskan bahwa mereka punya pengharapan dalam diri Yesus. Ia nabi yang datang dari Allah, ini akan membebaskan kami, tetapi kemudian malah dia mati, digantung di kayu salib. Dan ini membuat harapan mereka hancur. Jadi artinya pemahaman mereka tentang Yesus sebagai Mesias sudah gugur. Itu dibuktikan mereka belum percaya tentang kebangkitan Yesus meskipun sudah dikatakan oleh para perempuan. Dan dibuktikan lagi dengan pernyataan Yesus, bahwa menyebut mereka dengan kata-kata, hai kamu orang bodoh.
Jadi pertama, mereka belum percaya. Pemahaman mereka tentang Mesias yang belum utuh ini kemudian dibuat utuh oleh Yesus setelah mengalami perjumpaan. Saudara, jadi yang pertama, pemahaman mereka tentang Yesus sebagai Mesias dipulihkan. Mereka memiliki pengharapan kembali di dalam Yesus. Mereka ada di dalam pemahaman yang benar bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Sang Mesias itu sendiri. Lalu yang kedua, saudara, dari sisi afektif, emosi, perasaan, jelas sekali diungkapkan. Hati mereka berkobar-kobar ketika mereka mendengar pengajaran Yesus yang bagi saya itu sangat eksklusif. Hampir sepanjang 11 km mereka berjalan, mereka bercakap-cakap, dan dua murid ini, mereka diajar oleh Yesus secara pribadi. Begitu menyenangkan, begitu luar biasa, begitu gamblang, dan pasti sangat jelas. Dan itu membuat mereka berkobar-kobar. Saudara, jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, akan ada letupan di dalam hati kita yang terus menggairahkan kita untuk belajar tentang Dia. Yang ketiga, saudara, dari sisi psikomotorik, mereka tidak berhenti sampai di situ. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Jadi, setelah mereka berjumpa dengan Yesus, tiba-tiba Yesus dikatakan lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka mungkin bingung, gembira, campur aduk. Tapi mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka segera bangun, lalu mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ngapain? Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka sedang bersekutu, para murid Yesus. Para murid Yesus itu pada saat itu juga mungkin bingung juga begitu ya. Dalam sebuah kondisi gurunya sudah tidak ada, mereka mungkin bingung, kalut. Mereka juga mungkin belum percaya dengan yang dikatakan oleh para perempuan tentang kebangkitan Yesus itu. Jadi kondisinya tidak menentu. Mungkin seperti kita sekarang ini kondisinya. Tapi mereka, dua murid ini, mereka segera pergi dan kembali ke Yerusalem. Lalu mereka berkata, ayat yang ke-34, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Nah, saudara, dari kisah dua murid yang berjumpa dengan Yesus, kisah bagaimana mereka yang awalnya memiliki pemahaman yang belum utuh atau belum holistik tentang Yesus, tentang Sang Mesias itu, lalu setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka dibaharui secara total oleh Sang Firman itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri. Kita bisa melihat dan mengambil beberapa hal yang menarik di situ, saudara. Pertama, saudara, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Berapa lama saya dan saudara menjadi orang Kristen? Berapa lama saya dan saudara belajar tentang firman Tuhan, membaca Alkitab, pergi ke gereja? Lalu pertanyaan selanjutnya, durasi kita hidup dan durasi kita membaca Alkitab dibandingkan dengan pengenalan kita tentang Yesus, apakah sudah utuh? Lalu kita akan melihat lagi dalam hidup kita. Apakah sikap hidup kita sudah mencerminkan hidup yang dikehendaki oleh Sang Firman? Hidup yang terus dibaharui oleh Sang Firman itu. Apakah kita adalah orang-orang yang terus rindu untuk mengenal Dia, Sang Firman itu sendiri, yang telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita? Saudara, oleh karena itu mari kita belajar untuk terus belajar tentang Sang Firman, agar hidup kita selalu dibarui oleh Yesus itu sendiri. Yesus yang telah bangkit untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, dalam kondisi pandemi COVID saat ini, mari kita menunjukkan dan mewujudkan secara nyata iman kepada Yesus Kristus yang bangkit itu. Dalam kondisi seperti ini, mari kita bertanya, apa yang dikehendaki Tuhan
dalam hidup kita sebagai orang yang berkemenangan untuk menanggapi situasi krisis kesehatan pada saat ini. Jemaat yang terkasih, pertama jelas, kita harus memahami kondisi itu dengan baik, dengan bijak. Kita kenali virus corona itu seperti apa. Ini bukan virus baru, virus yang sudah ada sejak lama. Tetapi pada saat ini, virus ini kemudian begitu luar biasa, begitu dampaknya, khususnya proses penularannya dengan sangat cepat itu membuat dunia saat ini ada dalam kondisi sakit, saudara. Dan itu dirasakan begitu banyak orang. Maka dalam kondisi yang seperti ini, kalau kita sudah tahu bahwa cara penularan virus itu begitu luar biasa cepat, kita harus bisa menanggapi itu dengan bijak. Jemaat yang terkasih, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, kita semua mengikuti di media sosial. Saya mengikuti perkembangan di berita-berita, begitu ya. Berita dari Pemkot Surabaya, Bu Risma, dari Pemprov Jatim, maupun secara nasional. Terus bagaimana Pak Ganjar Pranowo dengan begitu giat dia keliling kota Semarang terus untuk mengkampanyekan bagaimana cara melakukan pencegahan, bagaimana cara mengatasi virus itu dengan baik, sampai dia bagi-bagi masker dan sebagainya. Juga kita bisa melihat bagaimana kesaksian para medis. Mereka kelelahan, mereka berjuang dengan begitu rupa. APD juga semakin terbatas. Begitu banyak rumah sakit yang sampai hari ini terus membutuhkan pertolongan kita semua. Dan saya sangat bersyukur Gereja Kristen Indonesia, khususnya GKI Sinwil Jatim, dan kita juga masuk di dalamnya membuat APD begitu ya, secara mandiri, dan kita akan, dan sudah disumbangkan, dan kita akan terus membuat untuk diberikan pada rumah sakit yang membutuhkan. Saudara, dalam situasi itu ada begitu banyak orang yang berjuang karena mereka sangat memahami situasi yang ada, tetapi di sisi lain ada begitu banyak orang yang, maaf, saya harus mengatakan, bebal. Kenapa bebal? Masih main futsal, masih banyak orang nongkrong untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya mungkin tidak bermanfaat. Masih banyak orang yang tidak menjaga jarak sosial. Saudara, saya itu sangat suka, hobi saya adalah bermain badminton. Selama saya pelayanan di GKI Citraland, kadang-kadang kalau sehabis pelayanan jam 9 malam, setengah 10 malam, saya masih bela-belain untuk main badminton dengan teman-teman saya. Baru-baru ini saya menegur salah satu grup di badminton saya. Kenapa? Karena saya sayang dengan mereka. Karena mereka masih main badminton terus. Saya katakan bahwa badminton itu adalah salah satu cara penularan virus COVID yang tercepat. Kenapa? Karena saling berpindah kok. Dan ini menularkan dengan sangat cepat. Saudara, nah, kita lihat saudara, di satu sisi ada banyak orang yang sedang berjuang begitu rupa karena mereka tahu betul konsekuensinya dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi di satu sisi masih ada begitu banyak orang yang menyepelekan, sehingga virus ini semakin berkembang dan menular kemana-mana. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam kondisi wabah seperti ini, kita harus mampu mempraktekkan hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Dengan cara apa? Pertama, saudara, kita harus memahami bahwa Tuhan menempatkan kita di dunia untuk membawa damai sejahtera. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara dan bergumul tentang menjadi duta kerajaan Allah, hari ini kita tidak boleh berhenti sampai dalam tatanan pemahaman. Ya, saya tahu Kristus bangkit. Iya, Yesus adalah Mesias. Tetapi harus kita lanjutkan dalam hidup kita secara nyata. Bagaimana cara kita mempraktikkan hidup yang berkemenangan di dalam Kristus dalam kondisi seperti ini? Salah satunya adalah dengan kita menjaga jarak sosial. Berdiam diri di rumah. Dengan berdiam diri di rumah, saudara rebahan, saudara sedang menyelamatkan dunia. Dengan saudara berada di rumah, saudara menjaga physical distancing, saudara sedang mengurangi percepatan penularan virus COVID, dan itu yang dikehendaki Tuhan dalam kondisi seperti ini. Nah, saudara, mari
ketika kita sudah tahu, sekali lagi, ketika kita sudah tahu tentang sebuah situasi yang dampaknya akan mengerikan, maka kita sebaiknya jangan meneruskan hal itu. Tetapi kita harus turut mencegah. Nah, oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama terus melakukan pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita terus belajar untuk mempelajari firman Tuhan secara utuh, sehingga hidup kita akan selalu dibarui oleh Sang Firman. Hidup yang dibarui oleh Sang Firman ditandai dengan pembaruan budi dan menyikapi atau merespon situasi yang ada dengan hikmat Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita menyatakan pengakuan berdasarkan baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu, kami kembali datang di hadirat-Mu Bapa untuk mengucap syukur atas firman yang telah ternyatakan. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang hadir untuk kami, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah membarui akal dan budi kami, Allah yang memperlengkapi kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bapa, ajar kami untuk senantiasa menjadi umat percaya yang terus dibarui oleh firman Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga setiap kami boleh dimampukan untuk memiliki hikmat dalam menanggapi segala situasi hidup, termasuk ketika saat ini kami ada dalam kondisi krisis kesehatan yang berdampak pada semua aspek hidup manusia. Pandemi COVID-19 ini Bapa yang sedang kami hadapi berdampak pada aspek ekonomi. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak pihak yang terimbas, baik itu pengusaha, karyawan, para pekerja harian lepas, buruh, semua orang terimbas oleh keberadaan pandemi COVID ini. Bapa, kami percaya Tuhan akan senantiasa menolong setiap kami, agar kami benar-benar dengan hikmat Tuhan mampu menghadapi situasi dengan penuh ketenangan. Kami berdoa untuk para petugas medis yang terus bekerja keras dengan begitu rupa untuk merawat saudara-saudara kami yang terkena positif COVID-19. Kami juga berdoa bagi para dokter, suster, perawat, semua orang, para relawan yang saat ini sedang terus bekerja. Berikan pada mereka kekuatan, berikan pada mereka mental yang baik, agar mereka dapat menghadapi situasi ini dengan kebersihan penuh pada Tuhan. Tetapi juga kami percaya Tuhan akan senantiasa menuntun mereka, agar mereka dimampukan untuk dapat menangani para pasien itu dengan baik. Meskipun kami sungguh sadar ada begitu banyak juga para tenaga medis yang sudah meninggal dunia karena juga positif COVID-19. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di semua tempat yang juga terimbas, dan saat ini kami mengadakan kebaktian secara online. Tuhan berkati kami agar kami dimampukan untuk tetap hikmat, tetap mampu merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah. Berkati kami semua.
Kami juga berdoa untuk para pekerja. Bagi mereka yang saat ini masih bekerja, Tuhan sertai mereka semua di dalam segala keterbatasan situasi, agar mereka tetap bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini harus di PHK. Dan ada begitu banyak orang yang saat ini tidak memiliki pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai mereka, agar mereka mampu melihat celah-celah dan kesempatan-kesempatan sehingga pada nantinya, meskipun ada dalam kondisi yang kurang menyenangkan dalam kacamata kami sebagai manusia, dalam krisis kesehatan ini mereka tetap mampu menghasilkan sesuatu dan mampu mempertahankan hidup mereka. Bapa, kami akan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar pada kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan mendasarkan pada Yunus 2 ayat ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami membawa persembahan yang terkumpul ini di hadapan-Mu. Berkati dan kuduskan agar membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hidup kami pun kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu senantiasa. Di dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Saudara, kini arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.